Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ayo, kabarnya hari ini bagaimana? Ada yang tahu kabarnya? Shirley, kabarnya gimana Shirley? Yang lain kabarnya? Baik. Sudah siapkah belajar untuk hari ini? Iya. Ibu lihat ada teman kalian yang tidak turun. Siapa yang tidak turun? Siapa teman yang tidak turun itu? Kenapa Yonas? Sakit. Oh iya, dia sakit. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu lah. Ayo Sadi ke depan, pimpin doanya. Sini. Lipat tangannya, tutup mata, dari ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Bimbing kami untuk belajar. Ya, terima kasih Sally. Senang sekali. Ya, kita mau belajar ini nak. Sebelum belajar, siapkan bukunya. Keluarkan buku tulisnya. Keluarkan pensilnya. Nah, siapkan dulu lah. Nah. Sudah? Ya. Pensil boleh. Pulpennya boleh. Nah, sudah siap ya? Kita menyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Nyanyi semua. Nyanyi. Tadi sudah makan di rumah? Berarti nyari
Nanti di situ kita menghitung sisinya berapa, tusuknya berapa, titik sudutnya berapa. Jadi hari ini kita Ibu mau kalian bisa sedikit membaca tentang teks bacaan, mencari kosakatanya, mencari artinya. Kemudian Ibu mau kalian bisa menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang. Nah, itulah. Oke. Kita lihat. Nah, perhatikan ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, dalam keadaan yang baik. Perhatikan ya, semuanya ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kosakata tentang kebersihan di tempat bermain. Contoh kosakata tentang kebersihan di tempat bermain yaitu bermain, berolahraga, pepohonan, dan sejuk. Nah, ini kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan di tempat bermain. Lalu adik-adik, kalian diminta untuk membuat laporan pengamatan tentang kebersihan di tempat bermain. Saat melakukan pengamatan, kalian bisa mencatat apa yang sedang terjadi dalam pengamatan kalian. Di mana peristiwa itu terjadi, misalnya kalau ini ya, apa yang terjadi? Oh, anak-anak sedang bermain. Di mana peristiwa itu terjadi? Oh, di taman atau di tempat bermain. Kapan peristiwa itu terjadi? Oh, pada waktu sore hari atau pada waktu hari Minggu pagi. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Oh, misalnya ada anak-anak, ya siapa saja kalian bisa sebutkan. Itu membuat laporan pengamatan tentang kebersihan. Ayo amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak dan petugas kebersihan sedang membersihkan tempat bermain. Coba sebutkan kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut adik-adik. Nah, mungkin kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut ada kata sampah, ada kata bersih, ada kata tempat bermain, sapu. Ya, itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, adik-adik, hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah dan di sekolah loh ya. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain. Nah, di situ ada gambar. Nah, Bayu dan teman-teman mendapat tugas di semua tempat. Salah satunya ada. Nah, di situ ada gambar. Coba kalian sebutkan ada gambar apa di situ? Ayo, ada gambar apa di situ? Ayunan. Ayunan. Jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit. Apalagi? Apalagi ada ayunan, ada jungkat-jungkit. Apalagi? Dua aja lah yang kelihatan. Hah? Kursi. Mana? Mana kursi? Oh ya, kursi. Apalagi? Ayo, apalagi? Apalagi ya? Apalagi ya? Ada sapu? Ada. Ada serep apa? Ada. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada pot bunga? Ada. Nah, ada. Nah, tidak disebutkan. Ada apa lagi? Ayo, apa lagi? Iya, oke. Berarti itu adalah contoh kosakata yang sudah kalian temukan di gambar. Apa gunanya sapu? Untuk membersihkan kotoran. Untuk membersihkan kotoran. Bagus. Iya. Apa gunanya serok? Untuk memasak. Oh ya, untuk memasak. Ya, itu serok mama di rumah ya. Iya. Untuk memasak ya. Oke, kita lanjutkan. Dan
di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh loh dari rumah Gayu. Nah, di sini ada percakapan Gayu dan teman-temannya. Yuk kita simak bersama. Nah, simak ya, Kita dilihat harus ya. ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon rindang. Itu tadi percakapan antara Gayu dan teman-temannya, di mana mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan di tempat bermain. Dari percakapan tadi ada 3 kata yang akan kita pelajari, yaitu ada kata indah, nyaman, dan rindang. Indah itu artinya apa, Kak Citra? Indah itu artinya bagus dipandang mata. Contohnya, bunga mawar itu sangat indah. Oh, bunga mawar itu sangat bagus dipandang mata. Lalu arti kata nyaman ya. Nyaman itu artinya adalah segar dan sejuk. Itu arti dari kata nyaman. Sedangkan kata rindang itu artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Biasanya kata rindang ini untuk kalimat yang menggunakan kata pohon. Pohon itu sangat rindang, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, tempat bermain yang bersih itu ciri-cirinya adalah tidak ada sampah berserakan, selalu disapu, peralatan bermainnya tertata rapi, dan disediakan tempat sampah. Kalau tempat bermain kalian nyaman, bersih ya, kalian pasti merasa nyaman, merasa enak nih bermain di situ. Adik-adik, setelah membuat kerajinan, itu juga kalian tempat yang becek artinya itu tempat yang berair. Bercak itu artinya noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Sedangkan kotor itu artinya kotor dan tercemar adik-adik. Itu arti dari kata becek, bercak, dan kotor. Gayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Adik-adik lihat, amati nih, kendaraan bermotor ya banyak sekali mengeluarkan asap. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor bisa menyebabkan polusi udara. Apa itu polusi udara? Yuk kita pelajari adik-adik. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat itu bisa mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena penyakit ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian adik-adik. Ternyata polusi udara itu tidak baik loh untuk kesehatan kita. Berarti udara di sekitar kita itu tercemar oleh asap kendaraan bermotor. Dan kalau kita hirup terus-menerus akan menyebabkan penyakit ISPA. Dan ISPA itu bisa menyebabkan kematian loh adik-adik. Jadi salah satu cara supaya kita tidak menghirup asap kendaraan bermotor jika kalian bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Nah, dari teks bacaan tadi, kira-kira kata apa yang kalian temukan? Polusi. Apa tadi polusi? Tercemarnya udara. Asap. Nah, kayaknya jar apa? Asap. Asap apa di situ? Di jalan biasanya ada asap apa? Asap sepeda motor. Asap apa lagi? Asap mobil. Asap mobil. Asap truk. Oh iya, betul sekali. Nah ini ya dia bersihkan dulu tempat ini. Setuju? Daun-daun ini harus kita bersihkan. Nah, itu ada kalian lagi ngomong-ngomong tuh. Ada si Rafa, ada si Jonathan, ada si Sherly,
ada si Aden lagi ngobrol. Nah, apa bilangnya? Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju, kata Siti. Dan di sini mereka akan membersihkan tempat mereka bermain terlebih dahulu karena banyak daun-daunan yang berguguran adik-adik. Dan ternyata daun-daun itu bisa dikumpulkan dan dijadikan namanya pupuk. Kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Jadi sebelum bermain, amati dulu adik-adik tempat bermain kalian. Jangan sampai ada benda tumpul atau benda tajam ya di sekitar tempat bermain kalian. Kalian bisa singkirkan misalnya potongan kayu, duri atau potongan kaca ya. Itu sangat berbahaya. Nah ini ya, mereka bersama-sama membersihkan lingkungan tempat bermain mereka sebelum mereka bermain. Mereka sedang apa ya? Yo, sedang apa ini? Kalian Sampah. mengumpulkan sampah? Hah? Mengumpulkan Mengumpulkan sampah. Kenapa sampahnya harus dikumpulkan? Kenapa? Supaya lingkungannya bersih, bagus. Ujarnya Kevin, ujarnya Shirley, katanya si Rafa supaya bersih, bagus. Ya. Bersama-sama. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain itu adalah yang pertama menyapu tempat bermain, membuang sampah ke tempat sampah, membersihkan genangan air di tempat bermain. Itu adalah beberapa cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Nah, adik-adik, keselamatan badan itu juga perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu adik-adik. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara loh yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Siapa yang tadi pagi tidak mandi? Mandi. Kenapa harus mandi? Badannya bersih. Supaya kalau belajar tidak ngantuk. Betul. Berarti harus mandi setiap hari. Itu kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, dengan demikian badan akan menjadi bersih dan sehat. Di sini ada gambar cara menjaga kesehatan badan kita, yaitu mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar dan setelah melakukan aktivitas adik-adik. Apalagi di era saat ini ya, kita harus rajin-rajin cuci tangan adik-adik. Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, yang betul ya, 2 kali sehari. Kalian bisa mandi, keramas ya, membersihkan diri kalian. Dan demikian tadi adik-adik pembahasan kita. Itu tadi tentang kosakata yang terdapat dalam teks bacaan. Apa tadi? Apa yang kalian temukan dalam bacaan tadi? Kata-kata apa yang kalian ingat? Ayo sebutkan. Apa ya? Kata apa yang kalian ingat dalam teks tadi? Tentang sampah. Ya, membersihkan sampah. Asap. Asap. Ya. Asap mobil. Asap motor. Iya betul. Apa lagi? Ayunan. Oh, nyapu. Jungkat jungkit. Ya, banyak tadi. Sudah tahu kan artinya tadi? Ayunan. Ya. Sapu artinya tadi tahu kan? Sudah. Baru sekarang kita lanjutkan. Ya, sini.
ketiga, hidup bersih dan Kita sehat di tempat lanjutkan bermain, mengenal khususnya untuk bangun melakukan ruang. pelajaran Apa itu bangun ruang? bahasa Kita lihat. Indonesia. Kita lihat Mari sama-sama. adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kosakata tentang kebersihan di tempat bermain. Contoh kosakata tentang kebersihan di tempat bermain yaitu bermain, berolahraga, pepohonan, dan sejuk. Nah, ini kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan di tempat. Bila itu terjadi, pada waktu kita harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Kami ini belajar. Nah, sekarang apa artinya becek? Nah, ayo apa artinya? Becek artinya apa? Kotor. Penuh lumpur. Ada genangan air yang kotor ya. Kalau indah tadi artinya apa? Bagus, iya. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal bangunan. Apa itu bangunan? Yuk kita lihat yuk. 4, 3, 2. Hai, Kak Citra berharap kalian. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita tepuk hujan dulu. Tepuk satu, seperti ini. Tepuk satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, lagi kita lah. Tepuk satu, dua, tiga, empat. Banyak. Baik ya, kita lanjutkan. Keadaan yang baik, Nah, sehat, perhatikan ya. Hari ini pelajaran yang keempat yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Five, four, three, two. Kendaraan bermotor ya. Di sini ada gambar asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan sebagainya. Kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor itu menyebabkan polusi atau pencemaran Polusi udara. yang kalian Jadi bilang tadi asap ya. ini membuat udara di sekitar kita menjadi kotor adik-adik dan itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk Di kesehatan. sini ada bacaan asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya banyak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat itu asap dari adik-adik bisa menebak. Nah, apa itu bahan lunaknya? Nah, lihat ya. Ada plastisin atau malam. Apakah kalian punya plastisin adik-adik? Nah, plastisin itu bisa kalian bentuk menjadi sepeda motor, mobil, mungkin kereta. Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun ruang dan jumlah rusuk atau ruas garis dari bangun ruang. Nah, lihat. Di sini benda berbentuk kubus Kita. Nah, ini bentuk kubusnya. Ada dulu kita ada kardus, rubrik, lalu tempat. Iya, hari ini kita membahas tentang kubus dan balok. Nah, ini contohnya yang berbentuk kubus. Nah, Ya dan sebagainya. Lalu benda yang berbentuk balok ya, contohnya almari, hapus, ya ada juga kardus, kulkas. coba kalian sebutkan gambar di depan ini. Adel, nah ya. Mana? Penghapus.
Penghapusmu. Kulkas. Kulkas mama di rumah. Kardus. Kardus. Nih. Lemari. Kardus nih itu bentuk balok kan? Iya kan? Kalau kardus air minum pak, itu balok apa ada? Ada. Pak? Oh. Wah, oh. Ya, itu berbentuk balok. Coba adik-adik sebutkan benda-benda yang berbentuk kubus dan berbentuk balok di sekitar kalian. Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Kemarin kita sudah belajar tentang rusuk. Kita belajar sisi pada bangun datar. Nah, sisi pada bangun datar dan bangun ruang itu berbeda, adik-adik. Nanti kita jelaskan di sini. Dan kita belajar titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, di sini kita punya gambar kubus. Mana yang disebut rusuk? Nah, kita kan sudah belajar rusuk ya. Rusuk itu Nah, itu adalah gambar jaring-jaring kubus. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. ruas garis. Jadi ini ruas garis, semuanya ini namanya rusuk. Lalu titik sudut adalah pertemuan antara rusuk yang ada. Ya, di sini ada pertemuan 3 rusuk yang ada membentuk satu titik. Nah, titiknya disebut titik sudut. Sedangkan sisi adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Jadi inilah sisinya. Tulangnya ini namanya rusuk lah. Di rusuk. Coba hitung ada berapa rusuknya? Sisi samping, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Ada berapa? Ini contoh pada balok ya. Sama ya. Ini yang dinamakan rusuk. Ini yang dinamakan sisi ya. Ini yang dinamakan sisi. Lalu sudutnya, titik sudutnya ini adalah titik sudutnya, ujungnya begitu ya adik-adik ya. Nah sekarang kita lihat di sini Kak Citra punya kubus. Itu perhatikan, itu bilangnya berapa banyak rusuknya? Ya coba hitung tadi berapa? Ada berapa ya? Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah selesai? Belum, lihat ke atas. 9, 10, 11, 12. Jadi banyak rusuknya ada 12. Banyak sisinya sekarang. Nah sisinya itu ada sisi atas, sisi bawah. Berarti 1, 2. Sisi depan 3. Sisi samping 4. Sisi belakang 5. Sisi samping lagi 6. Jadi banyak sisinya ada 6. Berikutnya banyak titik sudutnya ada berapa? Kita hitung. Sisi itu yang mana? Sisi itu dindingnya. Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kak? Ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terakhir titik sudut. Titik sudut tuh yang mana ya Bu ya? Nih, yang ujungnya ranting ini. Coba kita hitung sama-sama. Yang di atas dulu, yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ada berapa? 8. Berarti banyak titik sudutnya ada 8. Jadi adik-adik ada bangun kubus. Lalu berikutnya ada balok adik-adik. Nah, balok tadi rusuknya atau berapa rusuknya? kita hitung ya.
samping. Berarti tambah 2 lagi, berarti banyak sisinya ada 6. Sekarang banyak titik sudutnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya titik sudut ada 8. Bangun berikutnya. Nah, ini yang Wih, itu apa itu ya? berikutnya ada segi 4 ya, ada segi trapesium nih, tutup atas dan tutup bawahnya. Baik, 6, 7, bangun berikutnya ada bentuk 8. Berarti banyaknya titik sudut. Nah, tulis dulu. Rusuk 12. Tulis di bukunya dulu. Rusuk nih yang ini. Rusuk 12. Tulis di bukunya. Sisi 6. Tulis. Tulis. Rusuk 12. Tulis dulu ya. Oh, ini yang ini. Ditulis kotaknya. Nggak usah, langsung tulisannya aja. Rusuk. Rusuk 12. Sisi 6. Ya, dan titik sudutnya. Tulis ya. Kalau sudah kasih tahu Ibu. Belum. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Belum. Hmm. Belum, Bu. Sudah. Ya, sudah bagus. Sudah. Sudah, ya, sip. Kalau sudah kita lanjutkan. Belum. Sudah, sip. Ini aja ini. Rusuk tulis ini. Tirai. Rusuk. Tulis di buku. Sudah. Ini sudah. Nah, aja. Ya, yang sudah tunggu temannya ya. Kita tunggu temannya yang menulis. Sudah, cukup. Kira apa? Sudah. Si Teo. Sudah cukup. Iya, itu kan ibu sendiri. Iya. Sip, sudah selesai. Bagus. Tulis. Sisi. Tulis ya. Tulis dulu. Sudah, bagus. Sudah cukup. Ya, sudah. Ya. Si Jonathan. Sudah, belum. Oke. Rusuk. Ya, rusuk. Cukup, ya. Ibu sudah. Ya sudah. Kalau sudah ya. Adakah yang mau bertanya? Paham kan? Mana tadi yang namanya titik sudut? Yang lain chip. Yang lain chip. Ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang rusuk itu yang mana? Tulangnya, tihamnya, tongkatnya nih yang berdiri nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. Dindingnya sisi depan. 1, 2, 3, 4,
Nah, sebelum sampai ke sini, kita belajar membuat kubus dulu. Bagaimana caranya membuat kubus? Sebelum membuat kubus, yuk ke kelompok dulu kita. Ke kelompok sini. Sini. Itu ke sana. Ke kelompok. Bangun. Nah, kelompok. Ibu mau bagikan kalian lembar LKPD. Nanti kalian ibu minta bikin kubus. Inilah kubusnya. Nah, lihatin dulu contoh membuat kubusnya dulu. Nah, lihatin dulu lah contohnya lah. Hai semuanya, welcome to my channel. Kita buat jumlahnya lebih satu. Kubus adalah suatu bentuk sisi 1 cm. Penggaris, kemudian alat tulis dan lem. Dalam membuat kubus, kita buat pola jaring-jaringnya terlebih dahulu. Kali ini aku buat pola Untuk perhatikan lampirannya. Untuk garis vertikal, kita berdiri sepanjang 30 cm. Dan untuk garis horizontal, kalian tinggal membagi aja ke 10 cm untuk membagi tiap sisinya. Siapkan penggarisnya ya. Nanti disiapkan. Nah, ada satu pinjam, Nak. Nah, ada dua pinjam. Pinjam temannya ya. Perhatikan, sambil perhatikan. Aku boleh. Ini dia aja sudah. Itu cukup. Perhatikan. Ayo perhatikan caranya membuat. Perhatikan. Perhatikan dulu. Kita mau membuat kubus. Halo. Ya, lihat dulu videonya. Cara membuatnya. Jaring-jaring kubus pun sudah jadi. Selanjutnya buat tambahan garis sekitar 1 cm untuk tempat lem. Ibu sediakan kertasnya. Karena ini kertasnya secara berkelompok ya. Nah, digunting, bilangnya digunting. Gunting. Kalian dulu ya. Nah, sudah jadi. Itu namanya jaring-jaringnya itu. Dilipat. Dilipat. Lipat lagi. Kalian caranya membuat dulu ya. Baru tuh bagi kertasnya.
sudah melihat ya cara membuat ini kelompok bus. Nah, ini kelompok bus lah. Nah, kalau yang ini kelompok balok. Kelompok apa tadi? Balok. Balok. Oke. Nah, ibu bagikan kertasnya. Kalian buat bentuk kubus dan balok. Nah, tadi ada cara gimana misalnya tadi? Aku boleh. Digaris sama-sama membuatnya sama-sama. Ada yang pegang begini. Nah, garis. Ini sama-sama. Gariskan. Si Adel memegang, si Jonathan menggaris. Nah, ayo bantu teman-teman. Bantu. Garis. Ya, garis sesuai yang ini tadi. Gariskan. Berdiri. Ya, Bapak. Ini nanti guntingnya ya. Nah, sudah jadi. Punya kelompok. Ibu sudah jadi gunting. Ya. Ayo gunting. Nah, gunting sudah. Sudah jadi. Ya, guntingnya bagus-bagus ya. Hati-hati ya. Satu pegangkan ya. Ya, garis. Bantu temannya. Ya. Nah, belum digaris di sini nih. Ini belum. Iya, digaris juga. Ya. Enggak Bapak. Garis saja. Iya, bagus. Terus. Iya, Irai, tolong ya Irai ya. Pas garisnya, Rai. Pas garisnya, Rai. Gunting pas garisnya. Kertas kado. Nah, kita lem. Pegang. Nah, pegangnya kita lem. Dengarkan lagu lah. Ibu memeriksa. Dengarkan lagunya lah. Ibu memeriksa punya kalian lah. Assalamualaikum adik-adik semua. Yuk kita belajar tentang bangun ruang kubus dengan lagunya Menanam Jagung. Pasti kalian tahu lagunya. Selamat menyaksikan.
bagaimana pelajarannya